Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas mind mapping, anatomi, fisiologi, dan genetika. Dosen pengampu Dr. Anda Tatiana Medina MSI, oleh saya sendiri Rita Sriawati Purnamasari dengan NIM 200405503017, Universitas Negeri Makassar 2021, Angkatan PLB 05 kelas Kendari. Adapun penjelasan dari materi mind mapping adalah sebagai berikut. Anatomi, fisiologi, dan genetika. Anatomi berasal dari bahasa Yunani anatomia, dari anatemnein yang berarti memotong. Cabang dari biologi yang berhubungan dengan struktur dan organisasi dari makhluk hidup. Terdapat juga anatomi hewan atau zootomi dan anatomi tumbuhan atau fitotomi. Fisiologi atau ilmu faal adalah salah satu dari cabang-cabang biologi yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan. Istilah fisiologi dipinjam dari bahasa Belanda, fisiologi yang dibentuk dari dua kata Yunani kuno, physis berarti asal-usul atau hakikat, dan logia yang berarti kajian. Genetika dipinjam dari bahasa Belanda genetika, adaptasi dari bahasa Inggris genetik, dibentuk dari kata bahasa Yunani geno yang berarti melahirkan. Cabang biologi yang mempelajari pewarisan sifat pada organisme maupun suborganisme seperti virus dan prion. Secara singkat dapat juga dikatakan bahwa genetika adalah ilmu tentang gen dan segala aspeknya. Istilah genetika diperkenalkan pertama kali oleh William Bateson pada surat pribadinya yang dikirim kepada Adam Chadwick, dan ia menggunakannya pada saat konferensi internasional tentang genetika ketiga pada tahun 1906. Struktur dan fungsi tubuh manusia. Tulang adalah salah satu alat gerak tubuh yang dibentuk oleh unsur kalsium dalam bentuk garam yang direkatkan oleh kolagen. Tulang termasuk alat gerak pasif, artinya tulang digerakkan oleh otot yang merupakan alat gerak aktif. Tulang sendiri tidak hanya berfungsi sebagai alat gerak, tulang juga menjadi komponen yang sangat penting dalam menyangga tubuh sekaligus melindungi organ-organ vital manusia. Struktur tulang yang pertama adalah sebagai berikut: 1. Periosteum, yang kedua tulang kompak atau tulang keras, yang ketiga tulang spons, keempat tulang panjang atau tulang pipa, yang berikut adalah sumsum tulang belakang. Otot adalah alat gerak aktif yang menempel pada tulang. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tubuh manusia bisa melakukan suatu gerakan. Berdasarkan jenisnya, otot terbagi 3, yaitu 1. Otot polos. Otot ini bekerja di luar kesadaran manusia atau tidak diperintah oleh otak. Otot berinti 1 ini terdapat dalam saluran pencernaan, pembuluh darah, hingga dinding rahim. Berikutnya otot lurik. Otot ini berinti banyak dan menutupi rangka sehingga sering disebut sebagai otot rangka. Otot lurik bekerja atas kesadaran atau diperintah oleh otak. Selanjutnya otot jantung. Otot jantung ini berada di organ jantung, bekerja di luar kesadaran dan tidak menurut perintah otak. Sendi. Sendi merupakan sistem rangka manusia yang terdiri dari banyak tulang yang terhubung satu sama lain oleh persendian sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan. Jadi sendi dapat didefinisikan sebagai tempat bertemunya dua tulang atau lebih yang mendukung sistem gerak pada manusia. Secara garis besar, sendi berfungsi untuk menghubungkan tulang dalam sistem rangka manusia, menahan beban, sekaligus mendukung sistem gerak berdasarkan arah atau jenis gerakan. Sendi terbagi menjadi 5, yaitu 1. Sendi peluru, berfungsi membantu tulang agar bergerak bebas ke arah manapun. Yang kedua, sendi engsel, berfungsi membantu pergerakan ke depan atau ke belakang seperti engsel pintu. Yang ketiga, sendi putar. Sendi ini antara tulang tengkorak dan leher sehingga kepala bisa melakukan gerakan memutar, mengangguk, dan menggeleng. Yang keempat, sendi pelana, berfungsi membantu gerakan ke samping dan ke depan, terdapat pada pangkal ibu jari. Yang kelima, sendi geser.
Sendi geser ini berfungsi menghubungkan dua tulang berpermukaan datar agar bisa bergerak ke depan dan ke belakang. Contohnya tulang pergelangan tangan, kaki, dan tulang belakang. Sistem koordinasi. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf pusat ini berfungsi sebagai pusat pengendali utama pada tubuh. Sistem saraf inilah yang mengatur pergerakan tubuh, misalnya saat tangan kita melakukan gerakan refleks ketika menyentuh sebuah benda yang panas. Jadi gerakan refleks itu tanpa kita sadari merupakan tugas dari sistem saraf pusat. Berikut adalah bagian dari sistem saraf pusat, antara lain: otak merupakan organ terpenting dari tubuh manusia yang tersusun oleh jutaan sel saraf. Permukaan otak manusia yang berlipat-lipat membuat otak manusia mampu menyimpan lebih banyak neuron dibandingkan otak yang permukaannya mulus seperti pada sebagian besar hewan. Otak manusia terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, otak besar atau cerebrum. Yang kedua, mesencephalon atau otak bagian tengah, dan yang ketiga cerebellum atau otak kecil. Selain otak, sistem saraf pusat juga terdiri dari sumsum tulang belakang, di mana sumsum tulang belakang ini terhubung dengan otak. Bagian pangkalnya disebut sumsum lanjutan atau medulla oblongata, dan bagian yang memanjang dalam rongga tulang belakang disebut sebagai medulla spinalis. Panca indera. Indera penglihatan atau mata memiliki fungsi di mana ketika cahaya diproses oleh mata dan ditafsirkan oleh otak. Saat cahaya melewati kornea, pupil akan membesar dan mengecil untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Selanjutnya, apabila cahaya diterima oleh retina, maka akan mengubahnya menjadi impuls saraf yang bisa dibaca oleh otak. Ada fakta unik tentang panca indera penglihatan. Studi membuktikan bahwa seseorang yang terlahir tanpa indera penglihatan atau tunanetra akan memiliki pendengaran atau perasa, sentuhan, dan penciuman yang baik. Kemampuan mengingat dan berbicara pada tunanetra memiliki potensi yang sangat baik dibandingkan orang-orang yang terlahir dengan keadaan mata normal. Indera pendengaran atau telinga. Ketika ada suara yang terdengar akan diterima oleh otak. Pertama-tama, apabila suara masuk ke dalam telinga bagian luar, akan diteruskan ke saluran pendengaran eksternal. Setelah itu, gelombang suara akan mencapai membran Tiffany atau gendang telinga. Jaringan tipis ini akan bergetar ketika gelombang suara telah menghantamnya. Getaran itu mencapai ke telinga bagian tengah. Ketiga tulang kecil, malleus, incus, dan stapes, juga ikut bergetar. Ketiga tulang ini pun memiliki peran masing-masing untuk mengantarkan gelombang suara ke otak. Tulang stapes mengirimkan getaran suara ke corti atau organ reseptor untuk pendengaran. Selanjutnya, sel-sel rambut di organ corti menerjemahkan getaran suara menjadi impuls listrik. Melalui saraf sensorik, otak menerima impuls listrik. Indera peraba. Panca indera yang satu ini berperan agar manusia bisa menyadari adanya sentuhan, tekanan, panasnya suhu di sekitar getaran, hingga rasa sakit. Semua kemampuan panca indera sentuhan ini diterima melalui reseptor atau organ atau sel yang merespon cahaya, panas atau rangsangan eksternal dan mengirimkannya ke saraf sensorik kulit yang masing-masing memiliki kemampuannya sendiri. Salah satu fungsi terpenting dari panca indera sentuhan ini adalah untuk menyampaikan rasa belas kasih terhadap manusia lain. Contohnya, anak bayi yang baru lahir akan merasa aman dan nyaman saat dibelai dan merasakan sentuhan kedua orang tuanya. Hal itu membantu bayi untuk tidur dan merasakan kedekatan dengan kedua orang tuanya. Gen. Kromosom autosom adalah sel kromosom yang terdapat dalam seluruh tubuh manusia, kecuali di sel gamet. Dan autosom sendiri ini disebut juga kromosom tubuh. Kromosom pada makhluk hidup biasanya ditemukan dalam keadaan berpasang-pasangan, maka dari itu disebut diploid. Kromosom diploid dipertahankan dari generasi ke generasi dengan pembelahan mitosis, pembelahan dua anak yang bersifat sama dan induknya. Kromosom yang berpasangan atau kromosom homolog memiliki bentuk, ukuran, dan komposisi yang sama.
Pada manusia, setiap sel somatik berjumlah 46 kromosom, kecuali sel sperma dan ovum, karena memiliki sel tunggal kromosom atau 23 pasang. 46 kromosom manusia ini merupakan 2 set kromosom yang terdiri dari masing-masing 23 kromosom, yaitu 1 set maternal dari ibu dan 1 set paternal dari ayah. Kromosom gonosom adalah sel kromosom yang hanya terdapat dalam sel gamet atau sperma dan ovum yang menentukan jenis kelamin makhluk hidup. Kromosom gonosom atau kromosom seks berjumlah sepasang atau 2 buah, yaitu X dan X untuk wanita serta X dan Y untuk laki-laki. Kromosom ini berhubungan dengan jenis kelamin. Demikian penjelasan saya mengenai anatomi, fisiologi, dan genetika. Semoga tugas mind mapping ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.